kita tidak menggunakan alamat absolut, kita coba tadi sama dengan unit sebelum diskon dikali harga jual. Kita copy, paste. Nah, maka yang Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Dinullah. Di video kali ini kita masih akan belajar Microsoft Excel dengan materinya yaitu penggunaan rumus pada alamat absolut. Bagi yang belum tahu apa itu alamat absolut, tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, klik terlebih dahulu tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama-tama kita masuk dulu ke Microsoft Excel-nya. Oke, kita sudah masuk ke halaman Microsoft Excel. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah rumus pada alamat absolut. Apa sih alamat absolut itu? Dan apa bedanya dengan rumus biasa atau rumus tanpa alamat absolut? Jadi, alamat absolut itu adalah alamat yang bernilai tetap. Meskipun rumusnya itu di-copy ke sel lain. Jadi tidak akan berubah rumusnya. Nah, biasanya rumus absolut ini ditandai dengan lambang dolar. Ya, lambang dolar. Dia akan muncul apabila kita mengetik atau dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai rumus ini, mari kita terlebih dahulu membuat sebuah tabelnya. Baru setelah itu kita praktekkan dan kita masukkan rumus pada alamat absolutnya. Oke, kita di sini akan membuat sebuah tabel data penjualan. Data penjualan diskon baju gamis modis. Oke, kita skip satu baris. Langsung kita di sini masukkan nomor, nama pembeli, terus juga ada jumlah sebelum diskon. Di bawahnya itu ada unit. Di bawah sini maksudnya, di sini ada unit dan di sebelahnya ada harga. Nah, di sebelah jumlah sebelum diskon ada tabel jumlah setelah diskon. Setelah itu di bawahnya ada unit dan harga. Setelah itu baru selisih harga. Nah, kita di sini akan buat sebuah tabel yang akan kita gunakan untuk alamat absolutnya. Nah, misalnya di sini kita buat tabel harga jual dan diskon. Harga jualnya misalnya 60.000 aja deh. 60.000 dengan diskon 10%. Oke, kita langsung masuk ke tabel lembar kerjanya. Nah, di sini karena tabel yang sebelah sini ada unit, satu baris dengan unit, maka nomor ini akan kita gabung. Caranya dengan memblok dua sel ini, masuk ke menu home, lalu pilih merge and center.
Nah, begitupun dengan nama pembeli. Kita merge and center, dan jumlah sebelum diskon kita bloknya ke samping karena unit dan harganya ada di bawahnya. Jadi bloknya ke samping, lalu pilih merge and center. Nah, begitupun jumlah setelah diskon. Nah, kita blok semua, lalu kita pilih center dan middle. Nah, karena ini selnya masih tertutup, kita besarkan bisa, atau kita gunakan warp text. Nah, jadi fungsi dari warp text ini ketika karakternya melebihi besar sel, maka dia akan turun ke bawah. Nah, kita gunakan center, sama dengan jumlah sebelum diskon kita wrap text, kita besarkan barisnya, masih kurang besar. Oke, sama ini juga kita gunakan wrap text, kita center, selisih harganya kita merge and center ke bawah. Nah, untuk judulnya kita sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat datanya. Kita buat, gak usah banyak-banyak, 5 aja. 1, 2, kita blok, lalu ditarik. Nah, langsung muncul 1 sampai 5, gak usah capek. Nah, untuk nama pembeli, misalnya di sini ada si Udin, lalu ada si Gunawan, terus ada si Maya, ada Dora, siapa lagi ya? Satu lagi ada siapa ya? Lola. Oh, oke, Lola. Nah, misal si Udin ini beli baju gamis itu 4 unit. Si Gunawan beli 6 unit. Si Maya beli 7 unit. Si Dora beli 3 unit. Si Lola beli 10 unit. Ini kita akan gunakan rumus, lalu unit yang sebelah sininya kita masukkan unit yang sama di sini dengan unit sebelum diskon ya. 4, 6, 7, 3, dan 10. Nah, kita buat border. Caranya di blok semua, lalu masuk ke menu home, pilih border, lalu pilih all border. Yang atas juga sama, kita pilih all border dan kita rapikan, pilih center, unit sampai selisih harga kita jadikan center. Oke, kita akan menghitung harga sebelum diskon. Nah, rumusnya kita menggunakan rumus pada alamat absolut. Jadi unit dikali harga jual. Nah, harga jualnya ini ada di sebelah atas. Oke, yang perlu diingat ketika memasukkan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, karena kita masih menggunakan rumus biasa, tidak menggunakan sebuah fungsi, maka langsung saja. Setelah sama dengan, diklik unitnya, dikali, kali itu lambangnya adalah bintang. Harga jual. Nah, harga jual ini yang akan kita jadikan alamat absolut. Tadi alamat absolut ditandai dengan lambang dolar. Nah, sedangkan ketika kita klik alamat absolut ini, dia masih berupa sel biasa, tidak ada lambang dolarnya. Nah, gimana cara menampilkan lambang dolarnya?
yaitu dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, dengan menekan tombol F4 pada keyboard, maka akan muncul di sini lambang $E$2 yang berarti dia mengunci kolom E dan baris kedua. Ya. Setelah itu kita enter. Nah, ketika rumus ini kita copy, klik kanan, copy, lalu kita blok, kita paste. Nah, rumusnya ini tidak akan berubah, tetap E2. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan alamat absolut, coba ya, kita coba tadi sama dengan unit sebelum diskon dikali harga jual. Kita copy, paste. Nah, maka yang terjadi di sini, si Gunawan ini harganya 0, sedangkan si Maya dan Dora ini value. Si Lola harganya 40. Kenapa? Kalau diperhatikan, rumus yang di sini atau sel yang di sini berpindah, yang harusnya E2 yang berada di harga jual ini, dia berpindah ke sel E3. Nah, itulah fungsi dari rumus dengan penggunaan alamat absolut. Oke ya, F4, enter. Nah, cara cepatnya tinggal diklik titik yang ada di pojok kanan bawah, lalu digeser ya. Harga setelah diskon yaitu sama dengan unit, buka kurung, unit dikali harga jual, kita masukkan alamat absolutnya dengan menekan tombol F4, tutup kurung, dikurang unit E6 dikali harga jual, kita gunakan alamat absolut lagi, dikali diskon, kita gunakan alamat absolut lagi, tutup kurung, enter. Nah, ini untuk harganya kelihatan ya, yang sebelum didiskon dan yang sesudah didiskon. Berapa selisihnya? Kita tinggal hitung. Sama dengan harga sebelum diskon dikurang harga setelah diskon. Nah, selisihnya adalah 2.400. Ya, di double klik. Kita rapihkan. Kita beri warna. Dan terakhir kita beri rupiah ya. Caranya, pada angka harga ini atau pada tabel harga ini, kita blok semuanya, lalu masuk ke menu home, pilihnya yang ada di number, yang general ini kita ganti menjadi currency atau accounting. Biasanya di antara dua ini ya. Kalau saya akan pilih accounting. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika mengklik accounting munculnya tanda pagar, nah ini bukannya error, tapi selnya ini nggak muat atau kekecilan. Nah, kita besarkan kolomnya dan akan muncul harganya ya, Rp. Nah, lakukan hal yang sama pada harga dan selisih harga. Nah, untuk harga jual juga sama, kita jadikan dia accounting. Bedanya accounting dengan currency, kalau accounting ini lambang rupiahnya itu ada jarak ya, spasi. Sedangkan kalau currency dia tidak ada. Nah, Rp nggak pakai spasi, langsung angkanya. Sedangkan kalau accounting
RP spasi baru angkanya, jadi kelihatan lebih rapi. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sangat mudah tentunya. Bagi teman-teman, silahkan mencoba. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Hafiz Dinullah untuk mendapat update terbaru yang lebih menarik. Selamat belajar, selamat mencoba, dan sampai ketemu di video berikutnya.